Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2029-2030. Jasper membeku ketika dia mendengar komentarnya, tetapi temperamennya, yang telah dilatih melalui turbulensi dunia, menghentikannya untuk menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Selain itu, apa yang terjadi sudah berlalu, dan bergerak menuju masa depan adalah kuncinya sekarang. Brown yang lumpuh itu tersenyum dan memandang Jasper. Kemudian, dia menepuk bahu Jasper. Brown yang lumpuh sangat memahami bahwa perang perdagangan finansial akan selalu menjadi perang tanpa mesiu atau asap. Seperti semua perang di dunia, begitu perang dimulai, masyarakat umum akan menderita. Kami di Summerland sekarang mencoba jalan baru, tetapi tidak ada yang tahu seperti apa jalan itu nantinya. Yang bisa kami lakukan hanyalah mengawasi setiap level, termasuk kamu, Jasper. Jasper tidak mengerti. Dia sedikit mengernyit, merenungkan kata-kata pria itu. Mengapa Brown yang lumpuh tampaknya ingin melindunginya berdasarkan apa yang dia katakan? Masalah ini jelas tidak sesederhana itu. Apakah sesuatu terjadi? Tanya Jasper. Brown yang lumpuh itu mengangguk. Ada sedikit jeda, tapi itu tidak masalah. Mereka semua badut dan badut, tapi Jasper, Anda tahu, Anda bisa kehilangan seluruh pasar Amerika Serikat. Kerutan Jasper semakin dalam, tiba-tiba teringat adegan dia bertemu Soros di pagi hari. Dia berkata dia berharap Jasper memiliki mimpi yang indah, tetapi dia harus menunggu saat ini tiba. Amerika Serikat mengejar individualisme dan sangat mementingkan uang. Karena ini, mereka akan mengancam kehidupan siapapun yang menyentuh uang mereka. Wall Street menghalangi Anda. Setelah mendengar berita ini, Jasper tidak terkejut. Dia tidak berbicara, tetapi sebaliknya, dia mengeluarkan cangkir teh dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Saya mengharapkan itu. Lagi pula, saya memang menyentuh kue mereka. Sejak mereka merilis berita ini, mereka hanya menunggu sikap saya sekarang, kata Jasper dengan tenang. Melihat wajah acuh tak acuh Jasper, Brown yang lumpuh tertawa kecil dan berkata, negara akan memblokirmu, namun kamu tidak khawatir sama sekali. Jasper merentangkan tangannya tanpa daya. Lagi pula aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, itu pengadilan mereka dan saya bukan pelahap. Apa menurutmu aku bisa melahapnya sekaligus? Ketika saya menjadi benar-benar rakus dalam beberapa tahun, maka kita tidak akan menderita keluhan itu lagi. Dia mengatakan ini dengan sangat santai dan dengan setengah senyum di wajahnya. Brown yang lumpuh memandang Jasper dan melemparkan sebuah dokumen kepadanya. Permintaan pihak lain sangat sederhana, yaitu mereka ingin bernegosiasi. Negosiasi. Ini baru. Negosiasi lintas batas, sungguh menarik. Jasper membalik-balik beberapa halaman dan secara bertahap mengerutkan kening karena tidak senang. Ini ditulis oleh Soros. Sangat menarik. Jika pemerintah Amerika Serikat meminta Soros datang ke sini untuk bernegosiasi, apakah itu berarti Swallow City meminta Anda untuk memberitahu saya berita ini? Brown yang lumpuh itu mengangguk. Meskipun Harbor Stock telah dilindungi, pasar saham Summerland tidak runtuh, dan kami bahkan berhasil memberikan pukulan berat kepada pihak lain, tetapi Jasper, Anda harus memahami bahwa Summerland saat ini tidak sekuat itu. Kita bisa menunjukkan gigi kita, tapi kita tidak bisa melakukannya setiap saat. Jika tidak, Anda akan memiliki banyak musuh potensial yang akan memberi Anda pukulan fatal ketika Anda kalah. Jasper bukan orang bodoh, jadi tentu saja dia bisa mengerti maksud pria di depannya. Bagaimanapun, Amerika Serikat sekarang adalah negara terkuat di dunia, dan kuat dalam segala aspek. Di sisi lain, Summerland masih remaja yang berkembang pesat. Masih banyak jalan yang harus mereka lalui di masa depan. Tidak perlu menghadapi orang lain secara langsung sekarang. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Saya akan menerima negosiasi. Kalian juga harus menunggu jawabanku, kan? Kata Jasper sambil tersenyum. Dia awalnya datang ke sini untuk berterima kasih kepada Brown yang lumpuh, jadi, tentu saja, dia akan menyetujui ini saat dia melakukannya. Itu bukan hanya jawabanmu. Tiba-tiba, suara wanita dingin terdengar dari belakang Jasper. Ketika dia mendengar suara itu, Jasper sedikit mengernyit dan menatapnya dengan heran. Kamu di sini juga.
Celine mengangkat alisnya sedikit dan menatap Jasper. Kenapa aku tidak bisa berada di sini? Tidak bisakah saya mengucapkan selamat kepada Anda atas kemenangan Anda dalam perang pasar saham Amerika Serikat? Begitu keduanya bertemu, Celine mulai bertengkar dengannya. Dia masih akan gugup ketika dia mengingat hari ketika Jasper menyerang pasar saham Amerika Serikat. Sejak Perang Dunia II dan runtuhnya bekas Uni Soviet, tidak ada negara yang berani menantang Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara paling kuat di dunia, sementara Summerland hanyalah negara berkembang. Ketika persaingan antara kedua belah pihak secara bertahap mencapai jalan buntu, Celine telah berdoa untuk Jasper di dalam hatinya. Dia percaya bahwa Jasper bisa mencapai apa yang orang lain tidak bisa. Pada saat yang sama, Celine menemukan masalah dengan pasar saham Amerika Serikat, dan melihat aliran dana baru ke pasar. Dana ini seperti duri pada pokok anggur, sehingga siapapun yang disentuhnya akan berdarah. Dengan kesadaran ini, Celine bergabung, dan pada saat yang sama, dia menahan kekuatan lain. Untungnya, mereka akhirnya menang, jadi usahanya tidak sia-sia. Kamu harus berterima kasih kepada gadis kecil ini kali ini. Dia telah menahan kekuatan lain yang melawanmu. Meskipun danaku menjadi pedangmu, gadis kecil ini pasti menjadi tamengmu dalam menahan ancaman itu, kata Brown yang lumpuh dari satu sisi. Gambar ini sangat jelas dan Celine juga senang mendengarnya. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman yang sangat cantik. Jasper memandang Celine lagi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya baru saja menyebutkan hari itu bahwa saya merasa mudah bagi saya untuk bergerak di pasar saham Amerika Serikat, yang mengejutkan saya. Tapi pertempuran itu sengit dan saya tidak bisa terganggu, jadi saya tidak terlalu memperhatikan detail lainnya. Omong-omong, aku masih ingin berterima kasih. Rasa syukur Jasper menghangatkan hati Celine. Apa yang dia inginkan dalam hatinya adalah membuat Jasper berutang budi padanya. Akan lebih baik jika dia berutang lebih banyak padanya. Kali ini, saya juga akan berpartisipasi dalam negosiasi dengan Amerika Serikat. Orang yang paling mereka targetkan adalah kamu. Mereka telah menderita kerugian besar kali ini dan mereka masih ingin melihat sikap Anda. Kembali ke topik utama. Jasper menatap cangkir teh, menimbang pro dan kontra dari masalah ini. Setiap hal pasti selalu memiliki dua sisi, yaitu baik dan buruk. Setelah negosiasi selesai, maka akan dilanjutkan dengan implementasi. Rencana akhir belum dibuat, namun, dilihat dari situasi saat ini, Amerika Serikat pasti tidak akan santai. Karena mereka ingin bernegosiasi, mengapa mereka tidak mengirim seseorang ke sini? Tanya Jasper, menatap si Brown yang lumpuh. Yang terakhir sudah lama berharap bahwa dia akan mengajukan pertanyaan seperti itu, oleh karena itu, dia mengeluarkan buklet lain. Setelah membukanya, dia mengungkapkan foto Soros di atasnya. Dia kenalan lama, dan dia ada di Summerland sekarang. Brown yang lumpuh memberitahunya. Jasper ingat melihat Soros di pagi hari. Sepertinya dia datang dengan misi kali ini. Karena mereka ingin bernegosiasi, maka orang ini seharusnya bukan satu-satunya orang yang hadir, kan? Tanya Jasper. Ya, ada dua orang lagi. Salah satunya adalah Paulsen dari keluarga Rothschild. Anda telah bertemu dengannya sebelumnya. Dan orang kedua adalah Fort Morgan. Mendengar nama-nama itu, minat Jasper langsung tergugah. Sungguh mengejutkan bahwa dia bisa melihat mereka berdua. Apakah mereka juga di sini? Belum, tapi mereka akan segera datang. Karena itu, Jasper tahu dalam hatinya bahwa mereka tidak datang dengan tujuan yang sama. Entah mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan, atau mereka hanya tidak ingin datang bersamaan dengan Soros. Kalau dipikir-pikir, hubungan antara orang ini sama sekali tidak harmonis. Keluarga besar akan menjadi arogan atau sok suci, dan hal yang sama berlaku untuk personel tingkat tinggi Amerika Serikat. Terus terang, orang-orang ini tidak berbeda. Sekarang Jasper berada di meja perundingan. Dia pada dasarnya mewakili seluruh Summerland dan dia memiliki beban berat di pundaknya. Selain itu, dia telah diberi misi yang lebih besar dengan kemajuan bertahap. Ketika negosiasi berlangsung, Anda dapat memberitahu saya kapan saja. Aku akan pergi dulu. Baik, Jasper bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal. Tidak lama setelah dia keluar, terdengar suara sepatu hak tinggi yang berderap di belakangnya.
Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat bahwa itu adalah Celine. Apa itu? Apakah ada hal lain? Tidak ada, tapi aku ingin mengingatkanmu. Celine kehabisan karena dia impulsif dan dia tidak berpikir terlalu dalam tentang masalah ini. Dia hanya ingin melihatnya lebih lama. Boneka ini sama sekali tidak memiliki ciri-ciri bajingan yang sedang jatuh cinta. Kamu telah menyebabkan cukup banyak masalah di beberapa negara sebelumnya. Menilai dari momentum saat ini, mereka seharusnya mengarahkan panah mereka padamu sekarang. Lebih berhati-hati di masa depan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Celine, Jasper tersenyum sedikit. Kalau dipikir-pikir, dia bisa menebak apa yang akan dilakukan orang-orang itu selanjutnya juga. Apalagi kali ini mereka menargetkan Amerika Serikat dan membuat marah negara yang kuat. Oleh karena itu, orang-orang itu sangat ingin Jasper mendapat masalah. Ya, aku siap. Mari kita istirahat lebih awal. Karena orang-orang itu sedang terburu-buru untuk bernegosiasi, mereka seharusnya ada di sini besok. Jasper memberitahunya dan berbalik untuk meninggalkan rumah teh. Melihat sosoknya perlahan menjauh, Celine ingin maju dan menghentikan Jasper. Sebuah kalimat berguling-guling di mulutnya tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Jadi, dia hanya bisa melihat Jasper meninggalkan pandangannya, sementara itu, Brown yang lumpuh melihat semua ini dari tidak jauh. Dia menoleh dan tersenyum. Mereka masih terlalu muda dan tidak berpengalaman. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.